Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian membayangkan seorang wanita sederhana dari Indonesia, yang hidup pas-pasan dan penuh keterbatasan? Mari simak kisah nyata yang penuh hikmah ini. Jangan lupa untuk subscribe di channel Elva Story agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif selanjutnya. Namanya adalah Anissa, seorang gadis muda cantik asal Jawa Tengah. Kehidupannya sederhana. Ia lahir di sebuah desa kecil yang tenang, dikelilingi sawah hijau dan pepohonan. Sejak ibunya meninggal dunia, Anissa hanya hidup berdua dengan sang ayah. Meski demikian, mereka tetap berusaha tegar menjalani hari-hari dengan penuh kesabaran. Ayahnya bekerja sebagai buruh tani, sementara Anissa sering membantu mengurus rumah, memasak, dan terkadang ikut menanam padi di sawah. Kehidupan mereka bisa dibilang pas-pasan. Tidak kaya, tetapi juga tidak terlalu miskin. Setiap hari terasa sama, penuh rutinitas, tanpa ada yang istimewa. Namun jauh di dalam hatinya, Anissa selalu berdoa kepada Allah, memohon agar suatu hari nanti hidupnya bisa berubah lebih baik. Sampai pada suatu sore, ketika Anissa sedang beristirahat selepas membantu ayahnya di sawah, ia membuka ponsel sederhana miliknya. Dari layar kecil itu, ia melihat sebuah informasi lowongan kerja yang sedang viral di sosial media. Sebuah perusahaan besar di Arab sedang membutuhkan staf karyawan. Gajinya cukup besar, fasilitasnya lengkap, dan ada kesempatan untuk berkembang. Jantung Anissa berdegup kencang. Dalam hatinya, ia merasa inilah kesempatan emas untuk mengubah jalan hidupnya. Namun ia juga sadar, keputusan itu tidak mudah. Ia harus meninggalkan kampung halaman, ayah yang ia cintai, dan tanah kelahiran yang penuh kenangan. Malam itu, sambil menyajikan teh hangat untuk ayahnya, Anissa memberanikan diri bicara. Dengan suara lirih ia berkata, "Ayah, Anissa ingin mencoba melamar pekerjaan di Arab. Anissa ingin berjuang untuk masa depan kita." Sang ayah terdiam sejenak. Matanya menatap wajah putrinya dengan penuh haru. Hatinya sebenarnya berat melepas Anissa. Ia tahu, negeri orang penuh dengan tantangan dan bahaya. Namun ia juga sadar, setiap anak punya hak untuk memperjuangkan masa depannya. Dengan suara berat, sang ayah berkata, "Nak, kalau memang itu jalanmu, ayah ridho. Tapi jangan pernah lupa sholat, jangan pernah lupa berdoa kepada Allah. Dimanapun kamu berada, ingatlah kalau ayah selalu mendoakanmu." Mendengar kata-kata itu, air mata Anissa tak terbendung. Ia memeluk ayahnya erat, merasakan kehangatan kasih sayang seorang orang tua yang begitu ikhlas melepas putrinya demi masa depan yang lebih baik. Beberapa hari kemudian, Anissa benar-benar mengajukan lamaran melalui ponsel tuanya. Dengan penuh doa, ia berharap Allah membukakan jalan. Tidak disangka, hanya dalam waktu beberapa minggu, kabar gembira datang. Lamaran Anissa diterima. Ia dipanggil untuk berangkat ke Arab sebagai staf kepala karyawan di sebuah perusahaan besar. Hari keberangkatan pun tiba. Suasana bandara penuh tangis dan doa. Ayahnya mengantarkan Anissa dengan pakaian sederhana. Mereka berpelukan lama sebelum Anissa melangkah masuk ke ruang keberangkatan. "Ayah, doakan Anissa selalu sehat dan selamat," ucap Anissa sambil berlinang air mata. "Ayah selalu doakan, nak, jadilah wanita yang kuat dan sabar. Jangan lupa sholat, jangan lupa pada Allah," jawab sang ayah sambil menahan tangis. Dengan langkah berat, Anissa akhirnya meninggalkan tanah air. Pesawat yang membawanya perlahan terbang menembus langit malam, meninggalkan kampung halaman yang penuh kenangan. Perjalanan panjang menuju tanah Arab pun dimulai. Sebuah perjalanan yang akan mengubah hidup Anissa selamanya. Pesawat yang membawa Anissa akhirnya mendarat di Bandara Internasional Arab pada pagi hari. Cahaya matahari gurun terasa berbeda, hangat dan menyilaukan, menyambut langkah pertamanya di negeri asing itu. Hatinya berdebar, bercampur antara bahagia, gugup, dan juga takut. Ia tahu, perjalanan barunya akan dimulai dari sini. Saat keluar dari bandara, Anissa dijemput oleh perwakilan perusahaan. Seorang pria parubaya dengan senyum ramah menyambutnya. "Selamat datang, Anissa. Kami sudah menunggumu. Mari ikut dengan saya, mobil perusahaan sudah siap." Anissa hanya tersenyum sopan, mengangguk, dan membawa koper kecil miliknya. Sepanjang perjalanan menuju kantor perusahaan, matanya menatap keluar jendela mobil. Gedung-gedung tinggi menjulang,
jalan raya yang sibuk, serta suara klakson mobil yang bersahut-sahutan. Semua terasa asing, namun menakjubkan baginya yang sebelumnya hanya terbiasa dengan kesederhanaan kampung. Setibanya di gedung perusahaan, Anissa terpesona. Bangunan itu menjulang megah dengan kaca-kaca besar berkilauan. Di dalamnya, suasana begitu sibuk. Para karyawan berpakaian rapi, sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Anissa diperkenalkan sebagai staf kepala karyawan yang baru. Sebagian besar orang menyambutnya dengan ramah, memberikan senyum dan ucapan selamat datang. Namun Anissa bisa merasakan, ada juga beberapa tatapan penuh rasa ingin tahu, bahkan tatapan sinis yang sulit ia mengerti. Tak lama kemudian, Anissa dipertemukan dengan pemilik perusahaan. Seorang pria muda Arab tampan bernama Fahd. Usianya sekitar akhir 20-an, tubuhnya tegap, wajahnya tegas namun menyimpan karisma yang kuat. Fahd menyalami Anissa dengan senyum tipis. "Selamat datang di perusahaan kami. Semoga kamu bisa berkontribusi dengan baik." Anissa menunduk sopan, menjawab dengan suara lembut, "Terima kasih atas kepercayaannya. Saya akan berusaha sebaik mungkin." Hari-hari pertama berjalan penuh tantangan. Anissa harus menyesuaikan diri dengan budaya kerja yang sangat berbeda dari Indonesia. Disiplin waktu, kecepatan kerja, dan cara komunikasi di kantor itu benar-benar menguji kesabarannya. Namun Anissa tidak menyerah. Ia belajar cepat, mencatat setiap hal baru, dan berusaha menampilkan yang terbaik. Lama-kelamaan, kehadirannya mulai diperhitungkan. Banyak karyawan kagum dengan etos kerjanya. Bahkan Fahd sendiri kerap memperhatikannya diam-diam, seolah ada sesuatu yang menarik dari Anissa. Ia sering memberi pujian atas kerja keras Anissa, meski dengan kata-kata singkat yang membuat wajah Anissa memerah. Namun, tidak semua orang merasa senang. Di antara sekian banyak karyawan, ada seorang wanita Arab bernama Laila. Ia sudah lama bekerja di perusahaan itu, dan diam-diam menyimpan perasaan terhadap Fahd. Kehadiran Anissa yang sederhana namun menarik perhatian, membuat hatinya panas. Tatapan Laila kepada Anissa selalu tajam, seolah menyimpan kebencian. Suatu siang, saat jam istirahat, beberapa karyawan perempuan berkumpul di pantry. Mereka bergosip dengan suara pelan, namun cukup jelas terdengar. "Itu dia, wanita baru dari Indonesia." "Iya, aneh sekali. Baru datang, sudah dekat dengan Fahd. Jangan-jangan dia hanya ingin harta." Anissa yang kebetulan lewat pura-pura tidak mendengar, meski hatinya perih. Ia hanya bisa menarik napas panjang, menahan air mata, lalu kembali ke mejanya. Di balik semua itu, Fahd tetap memperhatikan Anissa. Setiap kali ada proyek besar, Fahd lebih sering mempercayakan sebagian tugas penting kepada Anissa. Hal itu membuat Laila semakin cemburu, merasa tersaingi. Namun Anissa tetap fokus bekerja. Ia tidak ingin larut dalam gosip. Dalam hatinya ia hanya berdoa, "Ya Allah, beri aku kekuatan. Aku ingin membanggakan ayahku di rumah." Malam harinya, setelah kembali ke apartemen kecil yang disediakan perusahaan, Anissa menelpon ayahnya. Suaranya bergetar menahan rindu. "Ayah, Anissa baik-baik saja di sini. Pekerjaannya memang berat, tapi Anissa akan bertahan." Sang ayah hanya bisa memberi nasihat lembut. "Nak, ingat selalu sholat. Jangan pernah lelah berdoa. Kalau kamu sabar, pasti ada jalan dari Allah." Kata-kata itu kembali menguatkan Anissa. Ia tersenyum meski matanya berkaca-kaca. Hari demi hari, Anissa makin akrab dengan suasana kantor. Namun bayangan tatapan penuh kebencian dari Laila masih terus menghantuinya. Dalam hati kecilnya, Anissa tahu, badai besar akan segera datang. Hari-hari kerja di perusahaan besar itu semakin menegangkan bagi Anissa. Meski sebagian besar karyawan mulai menghargainya karena disiplin dan kerja kerasnya, tapi tatapan dingin Laila semakin terasa menusuk. Setiap kali berpapasan di lorong kantor, Laila hanya menatap tajam tanpa senyum, seolah menyimpan bara api yang siap membakar kapan saja. Laila tidak hanya berhenti pada tatapan. Ia mulai menyusun siasat kecil untuk menjatuhkan Anissa. Suatu pagi, ketika Anissa baru tiba di kantor, ia mendapati tumpukan berkas penting di mejanya yang ternyata sudah bercampur dengan dokumen lain yang tidak relevan. Atasan langsung marah karena laporan tidak sesuai.
Padahal Anissa merasa sudah menyusunnya dengan benar semalam. Dalam hati, ia tahu ini ulah siapa. Namun Anissa memilih diam, tidak membela diri berlebihan. Ia hanya menunduk, menerima teguran, dan setelah itu bekerja lebih keras untuk memperbaiki semuanya. Sikap sabar Anissa justru membuat beberapa rekan kerja terkesan. Dia tidak seperti yang kita kira, bisik salah satu karyawan pria. Meski ditekan, dia tetap tenang dan tidak membalas. Namun gosip demi gosip terus menyebar. Laila kerap melontarkan kalimat pedas di hadapan teman-temannya, wanita itu hanya numpang nama. Kalau bukan karena Fahd, mana mungkin dia dipercaya di sini. Kata-kata itu menyebar cepat, menambah beban pikiran Anissa. Suatu sore, ketika Anissa hendak pulang, Laila sengaja menemuinya di parkiran bawah tanah. Dengan nada sinis ia berkata, "Kamu pikir siapa kamu bisa dekat dengan Fahd? Dia pria Arab terpandang. Jangan mimpi terlalu tinggi. Kamu hanya perempuan asing dari desa." Anissa tercekat, dadanya sesak. Namun ia memilih menatap Laila dengan tenang. "Saya datang ke sini untuk bekerja, bukan untuk mencari masalah. Kalau kamu tidak suka, itu urusanmu. Saya hanya ingin membuktikan bahwa kerja keras bisa mengubah hidup siapapun." Laila mendengus sinis, lalu pergi meninggalkan Anissa. Namun sejak saat itu, Anissa sadar, persaingan ini bukan sekadar tentang pekerjaan. Ada api cemburu yang membara, dan bisa sewaktu-waktu meledak. Meski begitu, Allah selalu memberi jalan. Fahd, sang pemilik perusahaan, semakin sering melihat kesungguhan Anissa. Setiap kali ada masalah, Anissa selalu bisa menyelesaikannya dengan bijak. Dalam rapat-rapat penting, Fahd tidak segan memberi kesempatan Anissa untuk bicara, bahkan memuji ide-idenya. Hal itu membuat posisi Anissa semakin kuat, sekaligus semakin menambah rasa iri Laila. Malam demi malam, Anissa selalu menelpon ayahnya. Ia mencurahkan segala keluh kesahnya. "Ayah, berat rasanya. Banyak yang tidak suka dengan Anissa. Kadang rasanya ingin pulang saja." Suaranya terdengar lirih di ujung telepon. Sang ayah, dengan nada penuh kasih, menenangkan, "Nak, hidup memang tidak mudah. Kalau kamu menyerah sekarang, apa gunanya semua perjuanganmu? Sabar itu pahit, tapi buahnya manis. Ingatlah, Allah selalu bersama orang-orang yang sabar." Air mata Anissa menetes. Kata-kata ayahnya kembali menjadi penguat dalam langkahnya. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Anissa semakin terbiasa dengan tekanan. Ia bahkan mulai belajar bahasa Arab dasar, agar lebih mudah berkomunikasi dengan rekan kerjanya. Hal itu membuat beberapa karyawan semakin kagum, karena jarang ada orang asing yang mau berusaha sejauh itu. Namun di balik semua itu, Laila tidak tinggal diam. Ia mulai melancarkan strategi lain, mendekati Fahd secara terang-terangan. Ia sering membawa berkas langsung ke ruang kerja Fahd, sengaja menampilkan diri seolah paling peduli dengan pekerjaan perusahaan. Tapi anehnya, meski Laila berusaha sedekat mungkin, Fahd tetap terlihat lebih nyaman saat berbicara dengan Anissa. Hingga pada suatu proyek besar, perusahaan mendapat kontrak penting dari mitra internasional. Fahd menunjuk Anissa untuk menjadi salah satu koordinator tim. Keputusan itu sontak mengejutkan banyak pihak, termasuk Laila. Kenapa harus dia lagi? Laila bergumam kesal di ruangannya. Amarahnya semakin membara, dan ia bersumpah dalam hati akan membuat Anissa benar-benar jatuh. Namun di sisi lain, Anissa tidak tahu bahwa takdir sedang menyiapkan jalan baru baginya. Jalan yang akan menguji hatinya lebih dalam, dan perlahan membawa kisah hidupnya menuju titik tak terduga. Proyek besar yang dipercayakan kepada Anissa berjalan dengan penuh tekanan. Malam demi malam ia harus lembur, menyusun laporan, menghadiri rapat, dan mengkoordinasi banyak orang. Namun berkat kerja kerasnya, proyek itu sukses diselesaikan tepat waktu. Keberhasilan itu membuat banyak pihak kagum, termasuk Fahd. Sejak saat itu, Fahd semakin sering mengajak Anissa berdiskusi secara langsung. Tidak hanya soal pekerjaan, kadang Fahd juga menanyakan hal-hal pribadi. "Bagaimana kabar ayahmu di Indonesia? Kamu pasti merindukannya, bukan?" tanya Fahd suatu sore setelah rapat. Anissa mengangguk dengan mata berkaca-kaca. "Iya, saya rindu sekali.
Tapi semua ini saya lakukan demi masa depan. Ayah selalu mendoakan saya. Fahd menatapnya dalam-dalam. Senyum tipis muncul di wajahnya. Kamu berbeda dari kebanyakan orang yang saya temui. Kamu tulus, sabar, dan kuat. Itu yang membuat saya kagum. Kata-kata itu membuat hati Anissa bergetar. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada seseorang yang benar-benar menghargai dirinya. Sejak itu, hubungan mereka semakin dekat. Fahd mulai sering mengundang Anissa untuk makan siang bersama, atau sekadar berbincang ringan di ruangannya. Namun kedekatan itu tidak luput dari perhatian. Gosip semakin kencang berhembus di kantor. Beberapa karyawan berbisik-bisik setiap kali melihat mereka bersama. Laila pun semakin tersulut api cemburu. Suatu malam, Anissa duduk sendiri di kamar apartemennya. Ia memandangi layar ponselnya, mengingat kembali semua percakapan dengan Fahd. Senyum Fahd, perhatian Fahd, bahkan tatapannya yang hangat. Hatinya mulai goyah. Ia bertanya-tanya dalam hati, apakah Fahd benar-benar menyukainya? Atau semua ini hanya sementara? Hari berganti, kedekatan itu semakin kuat. Hingga pada suatu malam, Fahd dengan serius berkata kepadanya, Anissa, aku ingin jujur. Aku merasa nyaman denganmu. Tapi aku sendiri belum tahu apakah ini cinta atau hanya kekaguman. Aku tidak ingin memberi janji yang pada akhirnya menyakitimu. Perkataan itu bagai pisau yang menusuk hati Anissa. Harapannya seakan runtuh seketika. Ia menunduk, air matanya mengalir. Kalau begitu, lebih baik kita tetap seperti semula. Saya tidak ingin hubungan ini menjadi beban bagi siapapun. Malam itu Anissa menangis dalam kesepian. Hatinya hancur. Ia sadar bahwa perasaan yang mulai tumbuh dalam dirinya tidak mendapatkan kepastian. Fahd mungkin menyukainya, tetapi bukan berarti mencintainya. Keesokan harinya, Anissa berusaha bersikap profesional di kantor. Ia kembali fokus pada pekerjaan, menjaga jarak dengan Fahd. Namun tidak mudah. Setiap kali bertemu, hatinya kembali bergetar. Setiap kali mendengar suara Fahd, ia merasa ada sesuatu yang tertinggal. Laila, yang selama ini mencurigai kedekatan mereka, justru melihat perubahan itu. Ia menyadari Anissa mulai menjaga jarak. Anehnya, di dalam hati Laila muncul sedikit rasa iba. Meski masih ada cemburu, ia tahu Anissa bukan wanita yang hanya mengejar harta atau status. Hari-hari berjalan berat. Anissa berusaha kuat, tapi kesedihan itu tetap membayangi. Malam-malamnya dipenuhi doa. Ya Allah, jika memang dia bukan untukku, maka jauhkanlah perasaan ini. Beri aku kekuatan untuk menerima takdir MU. Beberapa minggu berlalu, suasana mulai mereda. Hubungan Anissa dan Fahd kembali ke jalur profesional. Namun luka di hati Anissa belum sepenuhnya sembuh. Ia belajar menerima kenyataan bahwa tidak semua rasa bisa berakhir dengan kebahagiaan. Di tengah cobaan itu, takdir justru mulai memainkan perannya. Tanpa disadari Anissa, perjalanannya di negeri asing masih panjang. Dan jalan itu akan mempertemukannya dengan kejutan-kejutan besar yang tak pernah ia bayangkan. Setelah melewati hari-hari penuh luka, Anissa akhirnya memilih menata kembali hidupnya. Ia menyibukkan diri dengan pekerjaan, tidak lagi terlalu memikirkan kedekatannya dengan Fahd. Meskipun hatinya masih sesekali terasa perih, ia belajar ikhlas. Baginya, yang terpenting adalah tetap bekerja dengan baik dan menjaga nama baik ayah serta kampung halamannya. Di sisi lain, suasana kantor juga perlahan berubah. Laila, yang dulunya selalu menaruh rasa iri dan kebencian, mulai memperhatikan sikap Anissa. Ia melihat bahwa meski banyak gosip beredar, Anissa tetap rendah hati, tidak pernah menjelekkan siapapun, bahkan tidak pernah menanggapi cemoohan dengan emosi. Semua itu diam-diam membuat hati Laila luluh. Suatu hari, perusahaan mendapat proyek penting yang mengharuskan beberapa divisi bekerja sama. Tanpa diduga, Anissa dan Laila ditunjuk sebagai satu tim. Mendengar pengumuman itu, sebagian karyawan langsung berbisik-bisik. Mereka tahu hubungan keduanya tidak akur. Wah, bagaimana kalau nanti malah bertengkar? Kata salah seorang staf. Hari pertama kerja tim dimulai dengan suasana canggung. Laila duduk di seberang meja, menatap dokumen tanpa banyak bicara. Anissa pun hanya fokus pada pekerjaannya, enggan memancing perdebatan.
Namun seiring waktu, mereka mulai menemukan titik temu. Ketika Laila kesulitan menerjemahkan dokumen kontrak, Anissa tanpa ragu membantu. Kalimat ini sebaiknya ditulis ulang agar lebih jelas, ucap Anissa sambil menunjukkan catatannya. Laila menatapnya sejenak, lalu mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya, ia menerima bantuan Anissa tanpa rasa gengsi. Hari berganti minggu. Kerjasama yang awalnya canggung perlahan berubah menjadi kebersamaan. Mereka mulai saling memahami, bahkan sesekali tertawa bersama saat membahas hal-hal kecil. Laila akhirnya berani mengungkapkan isi hatinya. Anissa, selama ini aku salah menilaimu. Aku pikir kamu hanya ingin merebut perhatian Fahd. Tapi ternyata kamu memang tulus bekerja. Maafkan aku. Anissa tersenyum hangat. Aku juga minta maaf kalau selama ini sikapku membuatmu tidak nyaman. Kita semua di sini punya tujuan yang sama, ingin perusahaan ini maju. Percakapan sederhana itu menjadi titik balik dalam hubungan mereka. Perlahan, persaingan berubah menjadi persahabatan. Beberapa karyawan bahkan mulai terkejut melihat keduanya bisa duduk bersama tanpa pertengkaran. Fahd yang memperhatikan dari jauh hanya bisa tersenyum. Ia kagum melihat perubahan itu. Baginya, Anissa bukan hanya pekerja keras, tetapi juga seseorang yang mampu mendamaikan hati yang penuh kebencian. Pada suatu sore, setelah proyek mereka selesai dengan hasil gemilang, Laila menghampiri Anissa. Aku ingin berterima kasih. Kamu membuatku sadar bahwa iri hati hanya akan membuatku rugi. Mulai sekarang, aku tidak akan lagi memusuhimu. Semoga kita bisa jadi teman baik. Anissa terharu. Ia tidak pernah menyangka orang yang dulu menjadi lawannya kini bisa berkata seperti itu. Insya Allah, aku juga berharap begitu. Semoga kita bisa saling mendukung. Sejak saat itu, hubungan mereka benar-benar berubah. Mereka sering makan siang bersama, saling berbagi cerita, bahkan saling mendukung dalam pekerjaan. Gosip yang dulu panas perlahan mereda. Orang-orang di kantor mulai melihat bahwa keduanya bisa menjadi teladan, bagaimana persaingan bisa berakhir dengan perdamaian. Namun, di balik suasana damai itu, takdir rupanya sedang menyiapkan kejutan besar. Beberapa minggu setelah hubungan mereka membaik, sebuah pengumuman mengejutkan mengguncang kantor. Surat edaran resmi ditempel di papan pengumuman. Pemilik perusahaan, Fahd, akan segera menikah. Dan nama mempelainya adalah Anissa, staf asal Indonesia. Seluruh karyawan heboh. Bisik-bisik terdengar di setiap sudut ruangan. Benarkah itu? Anissa akan menikah dengan Fahd? Bagaimana mungkin? Bukankah dulu mereka hanya sebatas atasan dan bawahan? Laila yang membaca pengumuman itu hanya terdiam. Namun kali ini, tidak ada rasa marah atau cemburu. Justru ia tersenyum, menatap Anissa yang berdiri mematung di depan papan pengumuman, wajahnya masih terkejut dan penuh rasa tak percaya. Laila mendekati Anissa, menepuk lembut bahunya. Selamat, sahabatku. Sepertinya ini memang sudah takdirmu. Jangan ragu lagi, jalani saja dengan hati yang ikhlas. Air mata Anissa menetes, bukan karena sedih, tapi karena bahagia yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hidupnya yang sederhana di kampung, penuh perjuangan dan air mata, kini membawanya pada jalan yang begitu besar. Namun perjalanan ini belum berakhir. Hari-hari menuju pernikahan akan penuh dengan emosi, ujian, dan kebahagiaan yang bercampur jadi satu. Pagi itu suasana kantor begitu berbeda. Biasanya para karyawan hanya sibuk dengan tumpukan berkas dan rapat. Tetapi kali ini semua berkerumun di depan papan pengumuman yang terletak di lobi utama. Bisik-bisik terdengar di setiap sudut ruangan, seperti riak air yang tak pernah berhenti. Anissa yang baru saja masuk ke kantor dengan pakaian kerja rapi terkejut melihat kerumunan itu. Ia berjalan perlahan mendekat, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Jantungnya berdetak kencang ketika matanya tertuju pada selembar kertas putih dengan kop resmi perusahaan yang ditempel di papan pengumuman. Di sana tertulis dengan jelas. Dengan ini diumumkan bahwa pemilik perusahaan, Tuan Fahd Al-Hamdan, akan melangsungkan pernikahan dengan Anissa binti Abdullah, staf kepala karyawan asal Indonesia. Anissa terdiam. Tubuhnya seakan kaku, matanya sulit berkedip. Ia bahkan sempat mengucek matanya, memastikan apa yang ia lihat bukan sekadar ilusi. Namun kalimat itu tetap terpampang nyata.
Apakah ini benar? Anissa yang menikah dengan Fahd? Suara salah seorang karyawan terdengar jelas. Tidak mungkin. Bagaimana bisa seorang gadis sederhana dari Indonesia akhirnya dipilih oleh pemilik perusahaan? Sahut yang lain. Bisik-bisik itu membuat wajah Anissa memerah. Ia bingung, terkejut, sekaligus tak percaya. Pikirannya melayang pada banyak hal. Bagaimana mungkin Fahd mengambil keputusan sebesar itu? Mengapa dirinya yang dipilih? Padahal dulu Fahd pernah mengatakan bahwa ia belum yakin dengan perasaannya. Tidak jauh dari situ, Laila juga membaca pengumuman itu. Hatinya sempat bergetar, ada rasa tak percaya, namun kali ini tidak ada kebencian seperti dulu. Ia justru merasa lega. Perlahan ia mendekati Anissa yang masih terpaku di depan papan pengumuman. Dengan senyum lembut, Laila berkata, "Selamat, sahabatku. Aku tahu ini bukan jalan yang mudah bagimu. Tapi jika Fahd sudah memilihmu, itu berarti ia melihat ketulusan dalam dirimu." Anissa menoleh, matanya berkaca-kaca. Ia tak mampu berkata apa-apa selain mengangguk pelan. Ucapan tulus dari Laila membuat hatinya sedikit tenang. Sementara itu, Fahd sendiri masuk ke kantor dengan langkah tegap. Semua orang langsung menoleh padanya, beberapa bahkan membungkuk hormat. Ia berjalan menuju Anissa, lalu berhenti tepat di depannya. Dengan suara tegas namun penuh ketulusan, Fahd berkata, "Aku tahu ini mengejutkan. Tapi aku ingin semua orang tahu bahwa aku memilihmu, Anissa. Bukan karena penampilanmu, bukan karena statusmu, melainkan karena hatimu. Kamu telah membuktikan ketulusan dan kesabaran yang luar biasa." Kata-kata itu membuat suasana kantor hening seketika. Banyak karyawan yang tertegun, bahkan beberapa terlihat tersenyum kecil. Sebagian lain masih terkejut, namun tidak bisa berkata apa-apa. Anissa hanya bisa menunduk. Air matanya jatuh membasahi pipinya. Ia merasa seperti bermimpi. Gadis sederhana yang dulu hanya membantu ayahnya di sawah, kini berdiri di tengah kantor megah, mendengar pengakuan cinta seorang pria Arab kaya raya di hadapan semua orang. Hari-hari berikutnya penuh dengan persiapan pernikahan. Kabar ini menyebar cepat, tidak hanya di lingkungan kantor, tetapi juga keluar. Banyak yang membicarakan, sebagian kagum, sebagian iri, tetapi semua tidak bisa menolak kenyataan. Anissa benar-benar akan menikah dengan Fahd. Di tengah kesibukan itu, Anissa selalu menelpon ayahnya di kampung. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Ayah, Anissa tidak pernah menyangka semua ini akan terjadi. Ayah harus datang, Anissa ingin ayah ada di sampingku di hari penting itu." Sang ayah menahan tangis bahagia. "Nak, ayah akan datang. Doa ayah selalu menyertaimu. Inilah jawaban dari semua kesabaranmu. Jangan lupa, tetaplah rendah hati dan jangan pernah sombong. Ingatlah, semua ini adalah karunia dari Allah." Malam-malam Anissa kini dipenuhi rasa haru. Ia sering termenung, memikirkan betapa besar perubahan dalam hidupnya. Dari seorang gadis biasa di desa kecil, kini ia akan menjadi istri seorang pria terpandang di negeri Arab. Namun jauh di dalam hatinya, ia juga sadar, kehidupan baru yang menantinya bukanlah akhir dari perjuangan. Justru itu adalah awal dari perjalanan yang lebih besar, penuh ujian dan kebahagiaan yang harus ia jaga dengan sabar dan ikhlas. Hari itu akhirnya tiba. Hari yang bagi Anissa seperti mimpi yang tak pernah ia bayangkan akan menjadi kenyataan. Sebuah aula megah di salah satu hotel ternama di jantung kota Arab, dihiasi dengan lampu kristal yang berkilauan, karpet merah terbentang, dan hiasan bunga mawar putih menghiasi setiap sudut ruangan. Semua orang menunggu momen sakral itu. Momen pernikahan antara Fahd Al-Hamdan, pemilik perusahaan besar, dengan Anissa binti Abdullah, gadis sederhana asal Indonesia. Anissa berdiri di ruang rias, mengenakan gaun putih panjang yang anggun. Di wajahnya tersirat kecemasan bercampur kebahagiaan. Tangannya gemetar memegang buket bunga mawar. Saat itu, ayahnya yang datang dari jauh, dari desa kecil di Indonesia, masuk ruangan dengan pakaian sederhana namun rapi. Matanya berkaca-kaca melihat putrinya yang begitu cantik. "Anissa, anakku, ayah hampir tidak mengenalimu. Kau tampak seperti bidadari hari ini," ucap ayahnya dengan suara bergetar. Anissa tak mampu menahan air matanya. Ia berlari memeluk ayahnya erat-erat. "Ayah, terima kasih sudah datang.
Anissa tidak akan bisa melewati semua ini tanpa doa dan restu ayah. Tangis bahagia pun pecah di ruang itu. Setelah beberapa saat, ayahnya menggenggam tangan Anissa dengan lembut, lalu menuntunnya menuju aula tempat akad nikah akan dilangsungkan. Di depan para tamu undangan, Fahd berdiri gagah mengenakan pakaian tradisional Arab berwarna putih dengan sorban rapi di kepalanya. Wajahnya tenang, namun matanya tidak lepas memandangi Anissa yang perlahan berjalan mendekat. Suasana menjadi hening saat penghulu mulai memimpin prosesi akad. Dengan suara lantang dan penuh keyakinan, Fahd mengucapkan ijab kabul. Semua yang hadir menyaksikan detik-detik sakral itu dengan penuh hikmat. Dan ketika kalimat sah diucapkan, takbir kecil terdengar dari beberapa tamu, menandai bahwa Anissa resmi menjadi istri Fahd. Air mata Anissa kembali jatuh. Ia tidak pernah menyangka perjalanan hidup yang penuh kesederhanaan, kesabaran, dan ujian akan membawanya pada titik ini. Dari seorang gadis desa, kini ia menjadi istri seorang pria terpandang. Setelah akad selesai, acara resepsi pun dimulai. Musik lembut mengalun, para tamu undangan dari kalangan pejabat, pengusaha, hingga rekan kerja hadir memberikan ucapan selamat. Beberapa karyawan yang dulu meremehkannya kini datang dengan senyum dan ucapan tulus. Bahkan Laila, yang dulu pernah menjadi lawan terbesarnya, berdiri di samping Anissa sambil berbisik, "Kamu pantas mendapatkannya. Semoga kamu selalu bahagia." Ucapan itu membuat hati Anissa semakin haru. Ia menggenggam tangan Laila, merasa bersyukur karena Allah telah mengubah permusuhan menjadi persahabatan. Di puncak acara, Fahd berdiri di panggung bersama Anissa. Dengan mikrofon di tangan, ia berkata di hadapan semua tamu, "Hari ini saya bersyukur kepada Allah, karena telah mempertemukan saya dengan wanita yang berhati tulus. Anissa bukan hanya istri saya, tetapi juga anugerah terbesar yang Allah titipkan dalam hidup saya. Semoga kami bisa saling menguatkan hingga akhir hayat." Kalimat itu disambut tepuk tangan meriah dan doa dari semua tamu undangan. Anissa menunduk, menangis bahagia, lalu menatap Fahd dengan senyum penuh cinta. Malam itu menjadi malam penuh makna. Anissa resmi memulai babak baru dalam hidupnya. Ia tahu perjalanan rumah tangga tidak akan mudah. Akan ada ujian, tantangan, bahkan cobaan. Namun bersama Fahd, ia yakin bisa melaluinya. Di hati kecilnya, Anissa berbisik, "Ya Allah, terima kasih atas takdir indah ini. Dulu aku hanya gadis sederhana, kini Engkau beri aku kesempatan menjadi seorang istri yang insya Allah akan berusaha sebaik mungkin menjaga amanah ini." Dan malam itu pun berakhir dengan penuh doa, harapan, dan kebahagiaan yang tidak hanya dirasakan oleh Anissa dan Fahd, tetapi juga oleh semua orang yang menyaksikan perjalanan panjang mereka hingga menuju ikatan suci pernikahan. Hari-hari setelah pernikahan membawa suasana baru dalam hidup Anissa. Kini ia tidak lagi sekadar seorang staf kepala karyawan, melainkan istri dari seorang pemilik perusahaan besar, Fahd Al-Hamdan. Kehidupan yang dulu hanya ia bayangkan dalam doa-doa panjang kini menjadi nyata. Namun, meski kehidupannya berubah, Anissa tetap menjadi dirinya yang sederhana. Ia tidak pernah melupakan siapa dirinya, dari mana ia berasal, dan bagaimana perjuangan panjang yang telah ia lalui. Setiap pagi, ia tetap bangun lebih awal, menunaikan sholat subuh, lalu menyiapkan teh untuk Fahd, sesuatu yang biasa ia lakukan untuk ayahnya di kampung. Fahd yang melihat itu sering tersenyum. "Anissa, kamu tidak perlu melakukan semua ini. Kita bisa meminta pembantu untuk menyiapkan semuanya," katanya lembut. Anissa menjawab dengan senyum, "Aku sudah terbiasa melakukannya. Lagi pula, melayani suami adalah ibadah bagiku. Inilah caraku bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang telah diberikan." Jawaban itu membuat hati Fahd semakin mantap. Ia menyadari bahwa yang ia pilih bukan hanya seorang istri, tetapi juga seorang pendamping hidup yang penuh ketulusan. Hari-hari di kantor pun berubah. Anissa memang tidak lagi aktif seperti dulu, tetapi ia tetap sesekali hadir mendampingi Fahd. Kehadirannya membawa aura berbeda. Banyak karyawan yang awalnya meremehkan kini menaruh hormat padanya. Bahkan Laila yang dulu pernah menjadi saingan, kini benar-benar berubah menjadi sahabat dekat. Mereka sering duduk bersama, berbincang, bahkan sesekali tertawa mengenang masa lalu yang penuh konflik. Suatu sore, Anissa duduk di balkon rumah mewah yang kini ia tempati bersama Fahd. Dari sana, ia memandangi langit senja yang perlahan berubah warna.
Angin gurun berhembus lembut, membawa ingatannya kembali ke kampung halaman. Ia teringat pada ayahnya yang kini tinggal sendiri di desa. Tanpa ragu, Anissa berkata kepada Fahd, "Aku ingin ayah tinggal bersama kita. Aku tidak ingin beliau merasa kesepian di sana." Fahd mengangguk penuh pengertian. "Itu permintaan yang mulia. Besok kita akan mengurus semuanya. Ayahmu harus bersama kita. Dia juga ayahku sekarang." Beberapa bulan kemudian, sang ayah benar-benar datang dan tinggal bersama mereka. Rumah besar itu semakin lengkap dengan kehadirannya. Tangis haru kembali pecah ketika Anissa memeluk ayahnya di ruang tamu. Kini, doa-doa panjang sang ayah untuk kebahagiaan anaknya benar-benar terjawab. Malam-malam di rumah baru mereka dipenuhi kebersamaan. Fahd sering duduk berbincang dengan ayah Anissa, mendengarkan kisah sederhana dari desa, sementara Anissa menyiapkan minuman hangat untuk mereka berdua. Kehangatan itu membuat rumah besar yang megah terasa seperti rumah kecil penuh cinta. Di tengah semua kebahagiaan itu, Anissa sering termenung. Ia merenungi perjalanan hidupnya. Dari gadis sederhana yang hanya bermimpi, kini ia menjadi seorang istri yang dihormati. Dari kehidupan pas-pasan di desa, kini ia berada di tengah kemewahan. Namun yang membuatnya paling bahagia bukanlah harta atau status, melainkan rasa damai yang ia temukan dalam ikatan cinta yang sah dan restu ayahnya yang selalu menyertainya. Fahd suatu malam berbisik lembut di telinganya, "Anissa, aku tidak pernah menyesal memilihmu. Kamu adalah doa yang Allah kabulkan untukku." Anissa menutup mata, air matanya jatuh pelan. Dengan suara lirih ia menjawab, "Dan kamu adalah takdir indah yang Allah hadiahkan kepadaku. Semoga kita bisa saling menjaga hingga akhir hayat." Malam itu, di bawah cahaya bulan yang menerangi kota Arab, Anissa tersenyum penuh syukur. Ia tahu perjalanan hidupnya masih panjang. Akan ada ujian-ujian baru yang menunggu. Namun dengan cinta, kesabaran, dan doa, ia yakin bisa melewatinya bersama Fahd. Dan di sanalah, kisah Anissa menemukan puncaknya. Sebuah kebahagiaan baru yang menenangkan, hasil dari doa, perjuangan, dan keyakinan bahwa takdir Allah selalu indah pada waktunya. Sahabat Elva Story yang dirahmati Allah, dari kisah panjang yang baru saja kita dengarkan, ada begitu banyak pelajaran hidup yang bisa kita ambil. Kisah Anissa bukan hanya cerita tentang cinta dan pernikahan, tetapi lebih dari itu, sebuah perjalanan tentang kesabaran, keteguhan hati, dan kekuatan doa seorang anak yang selalu berharap pada ridho orang tuanya dan pertolongan Allah. Anissa hanyalah seorang gadis sederhana dari desa kecil di Indonesia. Ia tidak memiliki kekayaan, tidak memiliki status tinggi, bahkan hidupnya pas-pasan bersama ayahnya. Namun satu hal yang ia miliki adalah hati yang sabar dan keyakinan kuat kepada Allah. Ia tidak menyerah meski harus bekerja keras, bahkan ketika dipandang rendah dan dihadapkan pada ujian iri dengki dari orang lain. Sahabat sekalian, kadang dalam hidup kita sering merasa kecil, merasa tidak berharga, atau merasa mustahil bisa mencapai kebahagiaan yang besar. Tetapi kisah Anissa membuktikan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dari seorang gadis desa, ia bisa menjadi istri seorang pria terpandang di negeri orang. Semua itu bukan karena kecantikan semata, bukan karena harta, melainkan karena ketulusan, kerja keras, dan doa yang tidak pernah putus. Kita juga belajar bahwa ujian dalam hidup tidak pernah berhenti. Anissa harus menghadapi kebencian, gosip, bahkan rasa sakit hati ketika cintanya sempat tidak berbalas. Namun ia memilih jalan kesabaran. Ia tidak membalas kebencian dengan kebencian, tidak membalas cemoohan dengan dendam, tetapi ia memilih untuk tetap rendah hati dan berdoa kepada Allah. Dan pada akhirnya, Allah membalikkan keadaan. Orang yang dulu memusuhinya, yaitu Laila, justru menjadi sahabat setia. Sahabat sekalian, dari sini kita diajarkan bahwa hati manusia berada dalam genggaman Allah. Seburuk apapun hubungan kita dengan seseorang, jika Allah berkehendak, kebencian itu bisa berubah menjadi kasih sayang. Maka jangan pernah putus asa dalam berbuat baik, meski kebaikan kita dibalas dengan keburukan. Dan pelajaran paling berharga dari kisah ini adalah pentingnya doa dan restu orang tua. Anissa tidak pernah mengambil langkah besar tanpa meminta izin dan doa dari ayahnya. Meski berat melepas putri satu-satunya, sang ayah tetap merelakan dengan doa. Doa itulah yang menjadi pelindung bagi Anissa di negeri asing. Doa itu pula yang menguatkan langkahnya ketika ia hampir menyerah. Dan terbukti,
Allah mengabulkan doa seorang ayah yang tulus, dengan menghadiahkan kebahagiaan besar untuk putrinya. Sahabat Elva Story, marilah kita renungkan. Seberat apapun ujian hidup, jangan pernah lelah berdoa, jangan pernah berhenti bersabar, dan jangan pernah putus asa dalam kebaikan. Karena Allah telah berjanji, bersama kesulitan selalu ada kemudahan. Dan takdir Allah selalu indah pada waktunya, meski seringkali tidak sesuai dengan rencana kita. Kisah Anissa adalah bukti bahwa sabar itu pahit, tetapi buahnya manis. Ia adalah gambaran nyata bahwa Allah tidak melihat harta dan rupa, tetapi melihat hati dan amal kita. Maka marilah kita jadikan kisah ini sebagai pengingat untuk selalu menjaga hati, memperbanyak doa, berbakti kepada orang tua, serta bersabar dalam menghadapi setiap ujian. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari perjalanan hidup Anissa. Semoga kita juga bisa menjadi pribadi yang tulus, sabar, dan ikhlas dalam menjalani kehidupan, hingga pada akhirnya Allah memberikan takdir terbaik bagi kita, takdir yang mungkin lebih indah dari apa yang pernah kita bayangkan. Wallahu alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.